dari materi saya sebelum kita tanya jawab adalah berhubungan dengan tantangan data. Apa sih yang menjadi tantangan ya? Saya nggak bilang sulit lah itu ya, tapi kita tahu dan ini menjadi pengingat kita saat melakukan sampling di lapangan ya. Persoalan susah dapat di lapangan itu sudah klasikal ya. Hari ini kita kumpulin, besok nggak ada orangnya di rumah dan seterusnya, itu klasik lah. Nah, yang berikutnya adalah pengen saya tampilkan. Yang pertama Bapak Ibu, ada tren yang saat ini yang perlu kita juga ketahui adalah zero waste lifestyle. Ini positif, tapi ini mempengaruhi tren timbulan data kita, timbulan sampah kita, data gitu. Yang asumsi kita adalah, oh ternyata rumah dengan pendapatan tinggi kok sekarang nggak banyak lagi sampah ya. Bisa saja rumah tersebut melakukan zero waste lifestyle tadi, gerakan pengurangan sampah, sehingga pendapatan tidak lagi signifikan berpengaruh terhadap kuantitas sampah. Jadi kalau dapat data seperti itu nggak perlu khawatir, ya memang tren di lapangan berarti ya sudah berhasil menerapkan sistem pengolahan sampah yang lebih baik gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang melakukan trennya adalah food combining gitu ya. Misalnya banyak sayur-sayuran, banyak buah-buah, sehingga organiknya lebih tinggi gitu ya. Ya kok ada ya rumah, oh seharusnya kalau tingkat pendapatannya tinggi, anorganiknya lebih tinggi, kok di sini organik tinggi ya? Berarti ada data, ada survei yang kita perlu observasi lebih lanjut, gimana pola memasak mereka gitu ya, pola menyiapkan makanan yang dilakukan di rumah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu perlu kita ingat dorongan pemerintah untuk, bank sampah ini, luar biasa ya. Pelatihan bank sampah, sosialisasi bank sampah dan seterusnya. Ini hal yang positif Bapak Ibu ya, tapi juga mempengaruhi dalam timbulan sampah. Ada kesan sampah itu menjadi berkah gitu, sehingga ada pemakluman untuk dihasilkan karena dapat ditampung oleh bank sampah. Oh, bank sampahnya terima kardus nih, ya sudahlah beli apa saja pakai kardus, kan nanti ada bank sampah. Jadi akhirnya menumbuhkan, mindset yang sebenarnya dalam tanda kutip keliru untuk menjadikan sampah ini menjadi berkah, sehingga mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan. Kemudian yang berikutnya adalah produk berkemasan, Bapak Ibu. Jadi, penampilan produk ini dinilai dari kemasan yang digunakan, sehingga, kemasan-kemasan saat ini merajalela. Jadi plastiknya tambah banyak dan seterusnya. Ini juga menambah, tantangan ya dalam, pengelolaan data nanti. Kemudian ada istilah yang lain kemasan biodegradable. Misalnya kantong plastik singkong, dari singkong, dari jagung, ini masuk kategori yang mana gitu? Masuk kategori plastik atau dari 9 kategori di SNI kita perlu menampilkan satu kategori lagi gitu ya, lebih spesifik karena kalau masuk plastik dia juga nggak bisa diolah lagi, tidak artinya tidak valuable masuk ke industri daur ulang kemudian menjadi plastik lagi, tapi dia akan terolah di kondisi tertentu misalnya, terus kemudian akan menjadi produk yang lain. Jadi ada perbedaan gitu ya. Enggak kita sebutkan langsung itu plastik masuk kategori satu plastik. Dan pastinya dalam kondisi saat ini Bapak Ibu ya, ini update kondisi saat ini adalah adaptasi kebiasaan baru ya. Muncul produk-produk sekali pakai sebagai kelengkapan proteksi pribadi pastinya, yang bisa saja itu masuk dalam kategori limbah B3, sampah B3 gitu. Jadi di rumah tangga pun bisa menghasilkan sampah B3. Jadi, kalau di SNI masuk kategori lain-lain, ya mungkin saja dalam sampling kita nanti, kategori lain-lain ini kita bisa breakdown, bahwa lain-lain yang layak buang masuk ke sistem, TPA, ada juga lain-lain yang kategorinya B3 yang tentunya nggak boleh masuk ke TPA, karena sistemnya yang berbeda gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, terus kemudian yang terakhir, mudah-mudahan ini slide terakhir. Oh iya, slide terakhir Bapak Ibu, pelengkap data timbulan sampah. Tentunya data timbulan sampah yang kita sudah cari tadi, kemudian kita hitung tadi gitu ya, tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dari tantangan yang kita sudah tahu tadi, kita butuh data-data tambahan yang lain. Misalnya yang pertama adalah Bapak Ibu, identitas responden ya, jumlah anggota keluarganya berapa sebagai
nanti pembanding, kilogram per orang per hari gitu ya. Jenis pekerjaannya apa gitu. Jumlah pekerjanya misalnya untuk non domestik ya, luas bangunan, jenis kegiatan, pendidikan, pendapatan itu perlu kita identifikasi. Jadi ada identitas responden. Yang kedua adalah boleh kalau kita ingin lebih lanjut, perilaku ya, perilaku responden itu seperti apa. Cara mengelola sampahnya seperti apa. Ini menjadi tren suatu kota itu jalan bareng, timbulan sampahnya dapat, tapi perilaku masyarakatnya juga bisa dinilai. Mungkin hanya ya cuma sekali ya, timbulan sampahnya dihitung 8 hari berturut-turut, untuk survei perilaku ya cuma sekali saja. Ya, siapkan beberapa pertanyaan yang sederhana supaya bisa mengetahui perilaku. Perilakunya perlu diketahui, pengetahuannya juga perlu. Nah, ada kan yang tidak korelasi, dia tahu tapi dia tidak melakukan. Gitu. Tapi ada juga harapannya dia tahu, dia juga melakukan. Dia tahu bakar sampah itu tidak bagus, tapi tetap bakar sampah. Gitu. Dia tahu bank sampah itu baik, tapi dia belum jadi nasabah bank sampah. Nah, kita ingin tahu supaya daerah punya database yang cukup baik. Dan ini sangat menarik, 1, 2, 3 ini menjadi bagian penelitian, kalau yang bergabung juga ada yang dari teman-teman mahasiswa, untuk melakukan penelitian di daerahnya masing-masing. Bagaimana sih timbulan sampah yang dihasilkan, perilaku masyarakatnya seperti apa, pengetahuan respondennya seperti apa. Dan yang keempat adalah rencana pengelolaan. Boleh kita tahu tergantung dari rangkaian kegiatan sampling, misalnya ada master plan, PTMP sampah, gitu ya, desain TPST, atau desain TPA, atau apapun itu. Jadi sangat tergantung dari kebutuhan kegiatan sampling yang dilakukan ini. Nah, ini adalah Bapak Ibu terkait dengan berbagai macam kelengkapan data yang mungkin kita bisa sekali jalan ya supaya samplingnya bisa lebih berbobot. Harapannya data timbulannya dapat, komposisinya dapat gitu. Kemudian yang lain adalah data perilaku masyarakat, pengetahuan masyarakat juga bisa sekalian kita dapatkan. Baik Bapak Ibu, rasanya cukup materi dari saya. Tentunya banyak sekali hal-hal yang kurang dan kita perlu diskusikan. Silahkan Bapak Ibu, nanti akan dipandu kembali oleh Mbak Ima. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.